Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyifa Desnir Utami, NIM 2003015012225 dari kelas G. Kali ini saya akan memaparkan mengenai klasifikasi respon motorik. Adapun yang menjadi pembahasan yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak, yang kedua, klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak, dan yang ketiga, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Klasifikasi respon motorik. Keterampilan motorik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, dan hampir setiap ahli menyusun klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Pada bagian ini akan dikaji klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan kecermatan gerak, awal dan berakhirnya suatu kegiatan, stabilitas lingkungan, gerak objek dan lingkungan, dan keterasingan terhadap suatu keterampilan. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi berdasarkan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Keterampilan motorik kasar dan B. Keterampilan motorik halus. A. Keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Keterampilan motorik kasar berkaitan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh. Keterampilan ini biasanya melibatkan seluruh otot tubuh, sehingga hampir semua keterampilan olahraga dapat dipertimbangkan sebagai kelompok keterampilan motorik kasar. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, di antara kegiatan olahraga yang memiliki keterampilan motorik kasar, terdapat aktivitas yang bersifat halus, seperti waktu penyesuaian diri atau timing untuk ketepatan gerak. B. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh keterampilan menarik pelatuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Pada gerak ini, aktivitas tubuh lebih terbatas pada ketelitian respon dari berbagai stimulus. Kunci keberhasilan keterampilan motorik halus ini salah satunya ditentukan oleh koordinasi neuromuskuler, terutama untuk gerak-gerak yang berhubungan dengan ketepatan dan sering bertautan dengan koordinasi mata tangan. Keterampilan motorik halus ini ada kalanya murni terjadi berbentuk keterampilan motorik halus, seperti main gitar, mengetik, dan sebagainya. Namun, tidak jarang juga muncul di sela-sela keterampilan motorik kasar seperti yang terjadi pada loncat indah, senam irama, dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Berdasarkan titik awal dan akhir suatu gerak yang dilakukan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu A. Keterampilan motorik diskrit, B. Keterampilan motorik serial, dan C. Keterampilan motorik kontinu. A. Keterampilan motorik diskrit. Keterampilan motorik diskrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir, atau Singer 1980. Sebagai contoh, gerakan meloncat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. Ciri lain dari keterampilan diskrit, biasanya gerakan dilakukan secara cepat dan sering membutuhkan dukungan kemampuan kognitif. Penentuan batas mulai dan berakhirnya suatu keterampilan itu terutama didasarkan atas struktur keterampilan itu sendiri dan bukan berdasarkan dimulai diamatinya keterampilan tersebut. B. Keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang.
Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan atau diantisipasi, sehingga pada saat tertentu tuntutan respon tidak terlalu berat menggunakan rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Poulton 1966 dan Travers 1977 berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan penampilan akan menjadi efektif apabila situasi yang diantisipasi dan penyesuaian diri dipersiapkan dalam Singer 1980. Contoh keterampilan motorik berangkai adalah gerakan mengguling ke depan beberapa kali, latihan smash tenis meja dengan bantuan alat pelempar dan sebagainya. C. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerakan bermain tenis meja. Dalam bermain tenis meja, pemain bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Dan yang terakhir atau yang ketiga, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Berdasarkan pelaksanaan gerak dan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Keterampilan tertutup dan B. Keterampilan terbuka. A. Keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Dengan demikian, keterampilan tertutup merupakan keterampilan merespon lingkungan yang stabil, sehingga pelaku dapat memprediksi lingkungan dengan baik, karena lingkungan tidak berubah-ubah. Beberapa contoh keterampilan motorik tertutup antara lain menembak, memanah, melempar bola, menendang bola, diam, dan sebagainya. B. Keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Keterampilan terbuka ada hampir pada semua cabang olahraga permainan. Kunci sukses pelaksanaan keterampilan terbuka tergantung pada kemampuan pelaku untuk beradaptasi terhadap stimulus yang berubah-ubah. Contoh dalam bermain sepak bola, gerakan-gerakan yang dilakukan seorang pemain selain karena kemauan sendiri juga harus berdasarkan gerakan bola, kawan dan lawan bermain. Kesemuanya merupakan stimulus yang harus diperhatikan dalam melakukan gerakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.